Melihat ada seseorang yang sedang memotret dirinya, lalu memanggil orang tersebut untuk menanyakan apa tujuannya. Namun orang ini malahan berlari menjauh seperti melihat hantu. Kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motornya untuk menuju ke sebuah pabrik yang merupakan markas bagi para gangster. Sementara bos gangster ini sedang menghukum anak buahnya yang telah melakukan kesalahan. Informan ini segera masuk ke dalam pabrik tersebut, lalu dengan tergesa-gesa menerobos masuk untuk bertemu langsung dengan bos gangster ini, yang kemudian berbalik badan lalu menanyakan apa kabar yang hendak diberitahukannya. Informan ini meminta bosnya untuk melihat foto yang baru saja diambilnya, dan menjadi terkejut setelah melihat foto pria ini pada handphone tersebut. Lalu segera membuka sebuah peti dan mengeluarkan sebuah bingkai foto yang kemudian dihadapkan kepada bos gangster ini, yang kemudian memecah kaca dari bingkai foto usang itu dan menemukan foto dari wajah pria itu yang tersimpan selama ini di markas mereka. Setelah menggambar rambut pria pada bingkai foto itu dan membuatnya menjadi lebih panjang, bos gangster ini pun kemudian tersadar kalau pria ini adalah orang yang sedang mereka cari selama ini. Lalu dirinya berjalan ke lantai atas untuk bertemu dengan sang kakak untuk memberitahukan apa yang baru saja mereka temukan itu. Tangan kanannya menanyakan, berapa orang yang harus kita bawa untuk menghabisi pria itu? Cukup 4 orang saja, jika orang itu adalah orang biasa. Namun jika pria itu adalah Leo yang masih hidup, maka kita harus menggerahkan seluruh kekuatan untuk menghabisinya. Dan tanpa berlama lagi, puluhan mobil segera diberangkatkan untuk menuju ke sebuah desa di mana pria itu tinggal. Sementara pria ini dengan sangat serius mempersiapkan diri dengan membuat banyak senjata di garasinya dan melanjutkan hidup bahagia bersama keluarganya seolah tak terjadi apa-apa. Pria ini tetap bekerja dengan usaha kafe miliknya. Namun pegawainya melaporkan kalau ada seorang wanita mencurigakan yang selalu memandangi pria ini dari tempat duduknya. Dan juga ada seorang pria tua yang mencurigakan yang duduk di area luar kafe dan hanya duduk diam tanpa memesan apapun. Pria ini segera keluar untuk mendatangi pria tua tersebut untuk menanyakan apa yang dirinya hendak pesan di kafe miliknya ini. Namun pria tua itu ternyata adalah bos gangster ini yang dengan sengaja datang untuk bertemu langsung dengan dirinya, lalu memesan secangkir kopi yang kemudian dibuatkan oleh pria ini langsung dan diantarkannya sendiri. Melihat pria ini di hadapannya, bos gangster ini membayangkan orang lain, lalu memanggil namanya dengan panggilan Leo, membuat pria ini menjadi kebingungan karena dirinya bernama Partiban dan bukanlah Leo seperti yang pelanggannya ini kira. Ketika pria ini hendak pergi, bos gangster ini mengeluarkan sebuah kotak rokok, lalu menanyakan apakah dirinya ingat dengan merek rokok ini. Yang dijawab pria ini kalau dirinya tidaklah merokok dan tidak tahu dengan merek rokok tersebut, yang kemudian dijelaskan oleh bos gangster ini kalau rokok ini telah dicampur dengan obat terlarang yang mana rokok ini telah dirimu ciptakan di pabrik mereka, sehingga membuat merek mereka ini semakin terkenal. Namun pria ini tetap menyangkal semua cerita tersebut, lalu menegaskan kepadanya kalau diriku selama ini sudah mengalami banyak masalah dalam hidup dan meminta pria tua ini untuk tidak membuat masalah hidupnya menjadi semakin rumit. Bos gangster ini mengeluarkan minuman keras dan akan meminumnya, namun dilarang oleh pria ini yang mengatakan minuman keras dilarang di kafe miliknya, membuat bos gangster ini menjadi tertawa terbahak mendengar perkataan pria ini, lalu segera bergegas berjalan keluar dan terus tertawa lepas dengan dikawal oleh banyak anak buahnya. Lalu